Terbukti semua narasi Said Didu adalah provokasi dan menyesatkan. Ingat Pak, nyari investor itu Pak, susahnya bukan main memberi kepercayaan investor untuk investasi di Indonesia. Masih ada pengusaha NKRI yang berjiwa merah putih seperti Aguan, seperti Tommy Winata yang mau investasi di Indonesia. Mereka gampang aja, dengan uangnya bisa aja mereka kerjain di Filipina, di Vietnam. Banyak kerjaan di sana. Tapi jiwa mereka merah putih, bos. Mereka teriak-teriak pemerintah itu cari investor. Karena di Indonesia ini kekurangan investor. Kerjaannya banyak, gitu loh. Lantas investor yang ada di anak NKRI yang ada nih seperti Pak Aguan mau disingkirkan oleh kita. Ya nggak beres berarti otak kita. Nggak beres. Sekarang aja dengan kondisi seperti ini, banyaknya lapangan kerja akibat proyek-proyek strategis nasional. Ini membantu agar masyarakat tidak nganggur. Ekonominya berputar dengan baik. Membangun Indonesia ini, negara kita masih butuh investor. Makanya Pak Prabowo keliling dunia itu mencari investor. Di antaranya agar mau investasi di sini. Lantas kita sebagai anak bangsa, investor yang ada sekarang ini malah mau dikejar-kejar, mau dirusak. Bagaimana ini? Ini proyek ribuan hektar, Bapak. Jangan gara-gara hanya isu tanah yang 60.000 yang luasnya hanya 10 hektar, 20 hektar, sehingga memprovokasi semua PSN di seluruh Indonesia. Jangan, karena Said Didu itu selalu mengajak-ajak. Ayo kita stop proyek, ayo kita ini, ayo kita itu, ayo kita ini. Sabang sampai Merauke itu selalu ajakannya seperti itu, gitu loh. Karena setiap pidato dia saya lihat nih beda judul tapi tujuannya sama. Yang penting anak bangsa diajak agar ribut nih satu sama lainnya, pecah belah. Begitu terus dari mulai pilpres, dari mulai ini semuanya begitu. Iya benar ya guys ya, kalau Said Didu memang kayak gitu ya kan guys, selalu mengajak masyarakat atau memprovokasi masyarakat ya. Kita tahu sendiri lah ya kan, kalau Said Didu dari dulu ya kan mengajak masyarakat untuk jatuhkan Jokowi ya kan, untuk mengusut macam-macam lah ya. Itu sebenarnya hanya untuk menyerang Pak Jokowi sebenarnya ya guys. Dan kalau aku sendiri ya kan guys ya, walaupun misalkan ada masalah di Indonesia ini, ada pro dan kontra lah ya, misalkan begitu ya kan. Tetapi kalau ada Said Didu di sebelah kiri misalkan, terus yang pro di sebelah kanan, ya pasti yang benar pasti yang sebelah kanan. Karena Said Didu ini menurut aku nggak pernah benar, hanya ingin membuat konten ya kan. Mungkin nggak tahu mau bikin konten apa, isu apa yang kita akan angkat sekarang ya kan. Ya mungkin saja ya kan, selalu memprovokasi masyarakat ya kan guys. Aduh, soal PIK 2 ini juga ya, dan ternyata setelah aku lihat-lihat ya kan, PIK 2 ini ataupun pagar bambu itu ya kan sudah ada sebelum Pak Jokowi menjabat. Sekarang yang disalahkan Pak Jokowi. Aduh, parah lah Said Didu nih. Kita lihat video ini. Terbongkar apa yang selama ini Said Didu gaungkan. Ternyata bukan untuk warga, tapi untuk memeras pihak pengembang. Hal ini terbukti atas kepemilikan tanah 10 hektar di Kronjo. Said Didu terus benturkan sesama warga dan pengembang hanya untuk kepentingan pribadi. Pasalnya, Said Didu tidak ingin tanahnya dihargai sama dengan warga lainnya, melainkan lebih tinggi. Itulah alasannya Said Didu terus provokasi warga dan sebarkan hoaks terkait kawasan PN dan PIK 2. Hal ini juga diungkapkan oleh kuasa hukum PIK 2, Wanas Alaidit. Said Didu dinilai bukan hanya cari untuk, melainkan berniat memeras pihak pengembang. Bukan hanya itu, Said Didu juga disebut sebagai gelandangan politik setelah dirinya dipecat dari jabatannya di pemerintah. Hal itu disebut wajar jika dirinya terus sebarkan hoaks dan dinilai mau gagalkan PSN pemerintah. Sebagaimana janji gua, kita akan bongkar fitnahnya si Said Gaduh, si Said Duit. Jadi situasinya belakangan ini karena mereka sudah nggak ada harapan dapat duit dari jual empangnya dengan menekan PIK 2, mungkin merasa frustasi, jadi menghalalkan segala cara, sebab PIK 2 nampaknya lebih memilih mengabaikan dia dan membantah fitnah-fitnah yang terus dilakukan. Maka si Said Duit ini mulai gencar sebar fitnah. Kali ini nggak cuma dibantu oleh gerombolannya, kalau kita lihat, tapi mulai melibatkan publik. Kalau perlu, dia bilang akan pakai isu SARA untuk serang PIK 2.
Dan itu senada dengan ancamannya. PIK 2 ini katanya sudah bukan lagi agendanya dia, tapi sudah jadi urusan publik. Fitnah pertama yang dia lontarkan itu adalah tuduhan soal PIK 2 semua katanya di PSN-kan. Dia tuduh seluruh perumahan PIK 2 telah di PSN-kan oleh pemerintah. Dia sebut semua total proyek yang di PSN-kan ke PIK 2 untuk buat properti bisnis perumahan Taipan. PIK ini lebih dari 100.000 hektar. Luasnya lebih dari Singapura, lebih dari Jakarta, bahkan IKN di Kalimantan. Bajingan nggak? Itu dia. Bagaimana memancing emosi masyarakat untuk diadu domba. Padahal yang masuk PSN itu cuma hutan mangrove aja. Luasnya cuma 1.700 hektar. Itu pun pakai biaya swasta sendiri 40 triliun. Karena pemerintah tidak ada alokasi dana untuk perbaikan mangrove. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari program Giant Seawall, pembangunan tanggul raksasa yang masuk dalam program strategis Prabowo untuk mengatasi abrasi di sepanjang Pantura. PSN yang dikerjakan PIK 2 itu sudah jelas gak boleh untuk bikin rumah, tapi hanya untuk rehabilitasi lingkungan dan khusus untuk wisata aja. Supaya PIK 2 bantu kerjakan. Difitnah sama si Said Duit buat bikin rumah. Jahat nggak tuh? Jahat emang. Dan lu dengar sendiri, ini konten pertama dia saat podcast dengan Hersu Beno Arif setelah tersebar luas dan banyak diprotes orang. Belakangan sudah mereka hapus. Hersu Beno aja sempat kaget dengan Said Duit. Kok dia beda sendiri? Baca data dari mana? Bukan baca data dari mana, memang tujuan dia mau fit. Kalian dengerin ini. Dan saya kira banyak orang terkejut-kejut dengan pertemuan lapangan yang disampaikan oleh Said Didu. Karena saya baca di PSN-nya kalau nggak salah lahannya disebut sekitar 1.765 hektar begitu. Tapi kalau Said Didu menyebutnya ini 100.000 hektar bisa dan lebih besar dari Singapura dan Jakarta dan juga apalagi IKN. Ya, lebih 100.000 hektar. Supaya publik paham, Singapura tuh luasnya hanya 77.000 hektar. Jakarta tuh 66.000 hektar. Jakarta. Ya. Kemudian pantai ibu kota negara, daerah intinya 56.000 hektar. Ini lebih luas dari Singapura. Jadi harus ditangkap itu Said Duit. Ya harus ditangkap. Bahaya membiarkan orang seperti itu, harus membuat fitnah dan adu domba di tengah masyarakat. Itu kuncinya. Biarkan rakyat menilai. Bang Said mengatakan bahwa tanah Bang Said tidak pernah dijual dan tidak pernah ada penawaran dari PIK 2. Oke, kalau gitu kita dengarkan pernyataan Bang Said dan jejak digital ya. Kita bongkar kawan-kawan, dengarkan sampai selesai. Hargai mahal. Nah, ini saya ketawa membacanya. Pertama, satu, bahwa tanah saya tersebut tidak pernah saya mau jual. Yang kedua, PIK 2 juga tidak pernah menawar ke saya. Yang terjadi adalah bahwa kaki tangan mereka mendatangi penjaga empang saya dan meminta menawar agar menjual empang dan sawah saya sekitar Rp50.000 per meter. Said Didu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Nah gimana? Katanya nggak pernah mau dijual. Katanya nggak pernah ada yang datang untuk menawar. Nggak pernah ada yang datang untuk menawar. Faktanya gimana? Hah? Ini kepentingan teman-teman ya. Saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Said Didu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu ditawarkan untuk kita membeli. Nah, persoalannya adalah mungkin tidak ada kesesuaian harga. Ya, itu faktanya ya, faktanya, bukan saya menuding tapi adanya begitu. Nah, satu, yang kedua, beliau mungkin ya
sebagai seorang aktivis, pejuang mungkin memperjuangkan sesuatu yang menjadi idealismenya. Diangkatlah beberapa kasus mungkin, dan menurut dan dalam kenapa beliau juga dilaporkan oleh Abdesi, karena dalam pernyataan beliau menuding kami ada kerjasama dengan dalam proses di lapangan dengan kepala-kepala desa dan lain sebagainya. Jadi bahwasanya pelibatan kepala desa itu tidak bisa dihindari, karena semua proses administrasinya harus melalui kepala desa. Tidak langsung kita langsung, karena itu kan dilihat lagi alas hak dari surat itu, misalnya ada girik, ada hak untuk hak apa istilahnya, hak garap dan lain sebagainya. Itu semua kan harus melalui desa prosesnya. Tanah milik negara semua kan itu di dulunya itu yang tadi saya katakan. Kenapa dia kalau dilihat dari itu ada ABCD itu adalah titik-titik di mana lahan itu perkiraan saya sekian tahun yang lalu itu menyatu. Tentu itu akan diratakan, dipersiapkan. Sudah terima kan? Sudah terima, dan yang belum ya masih apa adanya. Cuman yang terjadi kadang-kadang juga bolong-bolong. Jadi gini, yang ini sudah dibebaskan, yang ini masih ada, belum. Nah dia tertinggal sendiri di situ kan. Ini kan mau nggak mau karena proyek sudah punya target, kan ada harus didorong. Nah, tapi itu ya kalau misalnya masih ada ya, dia tetap masih ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini saya PIK 2 Wan ya. Nurbek, saat ini sedang berada di PIK 2, pintu masuk patung naga raksasa. Jadi yang diisukan katanya ini negara dalam negara, ternyata di dalam ada Polsek Kosambi. Ya, jadi rakyat mesti cerdas. Nggak mungkin yang namanya negara dalam negara itu ada polsek di dalam. Nah, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Didu yang gembor-gemborkan negara dalam negara ya. Nah, ini terdampar ikan duyung di sela-sela bambu yang harus dilestarikan. Ya kalau aku ya, di mana-mana saya Didu mendukung. Ya, aku masih meragukan ya kan kebenarannya ya guys. Pasti itu gorengan. Aduh, nih pakai bambu. Aduh, di mana-mana ada Didu, di situ pasti ada gorengannya. Karena ketidaksukaannya kepada Pak Jokowi. Ya. Aduh, parahlah Didu ini. Harusnya lenyap di situ ya. Begini, coba sampein jawab deh sekarang ya. Ada nggak masjid yang dirobohkan? Loh, kenapa nggak jawab aja? Ada nggak? Kenapa nggak bisa membuka semua? Siapa yang ngusir saya? Masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana lo gak bicaranya, saya paham kok. Warna kulitnya saya paham kok. Pak Didu, kalau yang demo ya, yang Baku Haji itu warga asli. Yang bukan. Anda menyatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklumi itu. Seenak-enaknya ganti nama Pak Jokowi. Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang sama. Pak Said Didu juga sama. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, bagaimana. Kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan Pak Said Didu. PSN adalah PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Pak Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya Pak Said Didu, tidak akan ada asap, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Pak Said Didu. Tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke? Itu katanya ya.
banyak orang marah kalau ada orang mengkritik, kalau itu bersih tidak akan pernah nih marah. Pak Said Didu, sampean berdemo boleh ya, sampean minta hak demo untuk dihargai, tapi haknya masyarakat juga ketika melakukan menjaga agar tidak terprovokasi ya juga dia punya hak gitu loh. Begitu Pak Said Didu. Sampean membangun narasi masjid dirobohkan, mana faktanya? Kapan saya pernah? Ada di podcast, ada Edi Mulyadi, Bang Edi Mulyadi. Kok ucapannya Mulyadi kok Anda? Bukan, Bang Said Didu juga membiarkan gitu loh. Apa urusannya saya dengan Edi Mulyadi? Loh, karena sampean podcast kan sama Bang Edi Mulyadi. Begitu. Coba sampean jawab deh sekarang ya. Ada nggak masjid yang dirobohkan? Loh, kenapa nggak jawab aja? Ada nggak? Kenapa? Nggak, karena Anda membiarkan. Kenapa? Anda membiarkan. Bang, kembali ke tema aja, Bang. Enggak tahu apa ya. Bang Kardi, orang seperti ini hanya mencari bahan konten untuk dirinya. Oh, nggak bisa. Justru Pak Bang Said itu yang punya channel gitu loh, Manusia Merdeka. Saya paham kok. Sampai membangun narasi epic seperti terowongan Gaza. Memang di sana ada Gaza? Nggak ada Gaza, itu Palestina. Itu terowongan Pertamina. Sebenarnya sudahlah Pak Said ini. Ya cukup. Kayaknya cukup goreng ini. Iya, cukup itu kita tahu lah ya. Nah nih, pagar bambu yang membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang tengah menjadi sorotan publik. Namun fakta menunjukkan bahwa struktur ini bukanlah fenomena baru. Bambu yang menyerupai pagar tersebut diketahui sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. Pik 2 belum ada. Klaim ini berdasarkan pada foto mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, pada saat menelusuri pantai utara Tangerang di awal masa kepemimpinannya, yang diunggah oleh konsultan hukum Pik 2, Mu'annas Alaidin. Di foto itu, terlihat Zaki berfoto di atas perahu. Di belakangnya, laut lepas, dengan deretan bambu yang Mu'annas sebut sebagai pagar laut. 2013 ketika saya dilantik, beberapa bulan kemudian saya mengajak para reporter media, teman-teman wartawan gitu ya, dengan 3 speedboat menyusuri pesisir pantai Kabupaten Tangerang yang saat itu sudah rusak semuanya, mulai dari perbatasan Jakarta tuh Dadap sampai ke Rojo, perbatasan Kabupaten Serang. Maka dari itu, bahwa muncul tuduhan pagar bambu ini baru dibangun setahun terakhir dan dikaitkan dengan Pik 2 jelas keliru. Bagaimana gas? Yo, itu fakta ya. Sudah simak video tadi? Nah, sudah simak nggak? Ini fakta sudah simak, sudah lihat, sudah dengar nggak video tadi? Tawan kebongkar ya kebohongan Said Didu. Padahal itu sudah jelas loh, mantan Bupati Tangerang loh yang ngomong. Bahkan ada dokumentasinya waktu tahun 2014. Ngeles gimana sekarang? Ya, walau berdasarkan bukti apapun ya kaum kelompok-kelompok pembenci Bapak Jokowi pendukung Anies ya nggak bakalan percaya juga. Nggak bakalan, meskipun ada dokumen kan, dokumentasinya. Pasti nanti dalih mereka loh, itu kan 2014 katanya. Nah waktu itu katanya Jokowi sudah menjabat sebagai gubernur walaupun bukan gubernur Tangerang. Iya. Pasti mereka akan tetap mengklaim juga, iya kayaknya sepertinya ada otak Jokowi juga itu. Nah, waktu dia menjabat gubernur di DKI katanya. Pasti begitu lagi kata pendukung Anies pembenci Bapak Jokowi. Asalkan Jokowi salah ya kan. Pasti begitu. Ya kalau umpamanya Jokowi tidak terlibat saatnya menjabat gubernur ya setidaknya paling enggak katanya mungkin mereka akan membuat narasi lagi. Mungkin waktu Bapak Jokowi berkuasa dia menjabat jadi 2 periode jadi wali kota Solo. Aduh. Jadi apapun ya mereka nggak bakalan percaya deh. Walaupun ada bukti mereka nggak bakalan percaya. Iya. Itu kan jelas tuh. Jelas. 2014 sudah ada itu. Iya. Mulai sudah pagar-pagar itu. Walaupun itu ya nantilah di video berikutnya nanti kita jelaskan. Iya. Ya, pasti nanti kita akan menunggu nanti pasti. Ya memang benar itu katanya sejak 2014 sudah ada saat ketahuan katanya. Mungkin juga waktu itu
kalau Bapak Jokowi sudah waktu dia menjabat jadi gubernur DKI, dia sudah ada kerjasama dengan Oli Gardan, oli samping, oli mesin. Kan Jokowi sudah mulai berkuasa masalah politik ini kan sejak dia jadi 2 periode jadi wali kota Solo. Nah, itu pasti akan dikait-kaitkan ke situ lagi. Aduh, parah memang Said Dadu. Udah ya, jelaskan kayak gitu. Nah, nanti kita lanjut nanti video berikutnya. Iya. Jangan lupa sarapan dulu. Sarapan, bawa minum teh hangat atau air putih hangat biar fresh gitu. Udah ya. Aduh. Akhirnya tertampar fakta juga yang kemarin menyeret-nyeret nama Jokowi di balik pagar misterius tersebut, dan ternyata pagar bambu yang membentang itu sudah ada pada tahun 2014. Ada salah satu dokumen ataupun potret dari salah satu media yang pernah mewawancarai mantan Bupati Tangerang 2 periode Ahmed Zaki ketika melintas di pesisir pantai tersebut, dan memang sudah ada. Memang mungkin tidak sepanjang hari ini, tapi fakta berbicara itu sudah ada. Apakah kalian masih mau menyalahkan Joko Widodo? Seolah-olah ini balas politik dari Jokowi kepada Aguan. Padahal PIK 2 pada waktu itu belum dibangun. Iya. Hah? Inilah orang-orang yang mungkin hari ini akan menutup matanya dan menutup telinganya ketika fakta-fakta berbicara. Mereka akan tetap menolak dan ingin Jokowi itu seperti disalahkan. Ayolah berbicara. Aduh, di Said Dadu. Yang biadab siapa? Perampok negara, penyiksa rakyat. Ini sedang berada di angkatan laut. Lalu buat konten ya. Melihat persiapan demi konten dia bilang tadi ya. Oh, di pencitraan nih. Nyemplung dia. Oh. Aduh. Bisa cabut apa sih Said Didu? Tapi ya biar supaya ya kalian tahu sendiri lah ya kan. Dapat konten gitu ya kan. Gue dapat konten nih, nyemplung aja nih. Udah siap, teriak. Para Oli Gardan. Aduh, akhirnya ya kebohongan Said Didu terbongkar ya kan guys. Ternyata ya kan pagar bambu yang dia isu-isukan itu ya kalian tahu sendiri lah ya kan. Itu balas budi Pak Jokowi kepada Aguan lah, apalah ya kan. Ada negara dalam negara lah ya kan. Ternyata ya kan bambu-bambu itu sudah ada semenjak ataupun sebelum Pak Jokowi jadi presiden ya kan guys. Aduh, akhirnya terbongkar lagi ya kan. Dan aku sudah bilang kalau misalkan ada masalah nih di Indonesia ini terus ada Said Didu di sebelah sana ya. Misalkan ada pro kontra lah ya di Indonesia nih ya kan guys. Ada pembela sini dan ada pembela sini ya. Terus Said Didu di sebelah kiri misalkan. Ya pasti yang benar sebelah kanan ya kan. Karena ada Said Didu di sebelah kiri. Kalau ada Said Didu situ ya menurut aku ya kan guys, pasti nggak benar, pasti pencitraan, pasti karena kebencian kepada Pak Jokowi. Itu aja lah ya guys. Apapun lah guys, kalian komen di bawah ya. Said Didu. Udahlah ya. Itu kan demi konten aja ya kan. Udahlah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.